Enak harus bangga sama aku. Matahari belum terbit, tapi aku udah rapi begini. Ada wejangan orang dulu. Katanya kita harus bangun pagi biar rezeki gak dipatok ayam. Dan pagi ini aku udah berada di stasiun Secuan. Tapi ada yang menarik perhatianku, Lur. Banyak petani datang sambil menggendong hasil panennya. Ada sayuran, ada buah-buahan juga. Semakin siang, yang datang makin banyak, Lur. Aku jadi penasaran, emang boleh yuk bawa-bawa begini masuk ke dalam stasiun? Sini-sini paman, tak bawain aja. Waduh, berat banget, Lur. Ternyata satu keranjang ini isinya jeruk semua. Dan beratnya bisa sampai 70 kilo. Berarti kalau 2 keranjang digabung, totalnya bisa 140 kilo, Lur. Pantes saja, baru ngangkat sebentar aja, bauku udah protes nih. Sampai sini aja ya paman. Aku takut kalau dipaksa naik eskalator sambil bawa beban seberat ini, bisa-bisa malah jeruknya yang jalan duluan. Tak bantu yang lain dulu yo. Loh, ini aku mau naik MRT, tapi kok dari tadi tukang sayur, orang bawa-bawa ke atas. Apa di atas pasar apa ya? Aku salah naik MRT ya? Ke atas dulu, lu. Ketok berat banget bawaan kakek iki yo, Lur. Tapi pas mau tak bantuin, katanya gak usah. Ya wis, hati-hati yo, Kek. Tepat jam 6 pagi, MRT datang, Lur. Wah, baru kali ini aku lihat pemandangan seperti ini, Lur. Satu gerbong kereta isinya hampir semua petani yang lagi bawa hasil panen mereka. Pantes saja banyak orang menyebut kereta ini kereta petani. Ternyata pemerintah di sini memang memberikan kemudahan bagi para petani lokal untuk membawa hasil panennya langsung ke pasar di kota. Soalnya dulu kalau mau jualan ke kota, mereka harus menempuh perjalanan yang panjang dan melelahkan, naik bis dan harus transit berkali-kali. Berkat kereta ini, mereka bisa sampai ke tujuan hanya dalam waktu sekitar 45 menit saja. Naik kereta ini bayar berapa? Lor, ini para pedagang di sini, Lor. Ini walaupun mereka bawa barang dagangan banyak, ini mereka rela bangun pagi, mereka bawa dagangan ke kota, Lor. Karena ini mereka semua naik kereta gratis, Lor. Tak perhatikan yang berangkat jualan ke kota, kebanyakan malah para petani yang usianya sudah tidak muda lagi, Lur.
Mungkin karena anak-anak mereka sudah banyak yang bekerja di kota, sedangkan orang tuanya masih setia mengurus kebun dan hasil panennya. Yang bikin aku salut, para pekerja kantoran dan pelajar yang ikut naik kereta ini juga terlihat biasa aja lor. Gak ada yang komplain, gak ada yang keberatan berbagi ruang dengan para petani beserta hasil panennya. Ya wis, aku tak transit dan lanjutin perjalananku yo paman, bibi. Semoga laris manis Tanjung Kimpul yo. Lur, kali ini aku mau sedikit foya-foya. Aku masih punya sedikit sisa uang tabungan dari hasil kerja kerasku selama ini. Aku melangkahkan kaki ke arah Jifeng Bay yang dikenal jadi surganya kuliner di kota Chongqing. Jadi semenjak kemarin mataku kena semburan bisa kobra, selera makanku sedikit berubah. Lidahku lebih suka yang ada sensasi unik dan sedikit mencekam. Nah, ini dia yang ku cari. Price ini. 又香又甜，香香甜甜的烤榴莲，过来品尝一下。 Ini 炭烤榴莲又香又甜，香香甜甜的烤榴莲，过来品尝一下。 Wah, pilihannya akeh banget. Jadi bingung aku. Ini ada kalajengking, ada kelabang, ada berbagai jenis ulat, terus jangkrik, belalang, kumbang, bahkan ada nih naga laut lur. Oh iya loh, masyarakat Tiongkok percaya kalau makanan ekstrim ini ampuh mengobati sejumlah penyakit. Contohnya, kelabang goreng yang dipercaya mampu meredakan peradangan dan menurunkan tekanan darah. Semuanya digoreng kering dengan minyak yang gak terlalu panas. Soalnya mereka punya struktur jaringan ikat serat yang alot dengan cangkang yang keras. Nah, pakai api kecil begini biar jaringan kerasnya bisa terurai dan jadi gelatin, sehingga daging jadi lembut dan mudah digigit. Lanjut, dikasih taburan bubuk cabai dan rempah rahasia. Wah, wis jadi lor. Kali ini aku lagi pengen nyobain kuliner ekstrim kayak gini. Gak popo yo, mumpung ada yang jual lor. Ini aku pesen tonggeret, kelabang sama kalajengking lor, scorpion. Nih, rasain sama gak ya sama yang di Indonesia lor? Wah, suaranya renyah banget yo. Beda banget sama yang biasanya tak cobain. Kalau di Chongqing Cina sini lor, kebanyakan dia digoreng kering ya. Kalau di Indonesia kan lain kali ada yang di sayur tuh ditumis, dicampurin dengan makanan-makanan yang lain. Rasa tonggeretnya sendiri udah gurih sih. Mengingatkanku sama rasa udang, tapi teksturnya lebih kriuk dan garing. Kelabang ini kalau dia digoreng kering, kaki-kakinya juga crunchy. Cuman enaknya lagi kalau kelabang ini dia dicelup dulu di air panas supaya cairan-cairan yang bau agak sangat itu larut, baru dia digoreng kering gini. Kalau dia langsung digoreng gini, cairannya dia masih ada di dalam, rasanya jadi kayak pengar-pengar gimana gitu. Saya
Saiki tinggal kala jengking yang siap tak santap. Kalau kala jengking ini lor, ini sebenarnya untuk aman, ini sengatnya di belakang ini harus dibuang. Karena ini bisa ngelukai lidah kita, dan walaupun digoreng ini busanya udah hilang ya, karena dia dipanaskan bisa itu terurai. Tapi karena dia masih tajam ini bisa ngelukai lidah sebenarnya. Makanya kalau aku masak, sengat ini mesti dibuang dulu. Nah, ini nih lor, yang bikin sakit kalau dia nyengat kita, dan bisanya ada di sini. Wah, suara kriuknya nyanyi banget lor. Jadi dia dagingnya tipis, tertutup dengan kulit yang keras, tapi rasanya gurih. Jadi ekor, badan, sama capit. Ini dagingnya paling banyak di perut memang sih, di badan. Nah, ekor dia lebih gurih, tapi dia dagingnya tipis. Oh, capit. Dia ada dagingnya, tapi keratinnya di capitnya itu tebal banget, jadi keras, jadi kayak kulit kerang gitu. Oh, badannya nih, daging tok ini. Ye, cemilanku kali ini garang banget toh yo. Karena kelezatan sejati kadang butuh sedikit nyali. Ngomongin makanan yang bikin deg-degan, aku juga pernah punya pengalaman menarik waktu ngolah goyong tambusu. Awalnya kupikir biasa aja, tapi ternyata bikin susah lupa lur. Habis iklan, aku balik lagi yo.